Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Oleh karena itu pentingnya kita selalu mengingat kematian. Kenapa kematian itu suatu hal yang sangat penting, sehingga Rasulullah SAW sendiri di dalam hadis sahihnya memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak aghfirah, ya, memperbanyak aghfirah, yaitu memperbanyak mengingat kematian. Karena dengan kita mengingat kematian itu, maka akan menyadarkan manusia kalau di dunia ini tidak selama-lamanya. Karena manusia yang hidup di muka bumi ini kadang lalai. Maka cara yang kuat untuk mengingatkan orang yang sedang lalai adalah mengingat kematian. Dan orang yang memperbanyak mengingat kematian itu juga akan menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat mati, bagaimana kalau ternyata hari ini adalah hari yang terakhir bagi saya? Maka orang yang mengingat kematian, dia takut akan datangnya kematian, maka dia akan menjadi takut akan datangnya kematian itu dan menjadikannya terjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu mengingat kematian sambil dia hendak mau berbuat maksiat, maka dia akan pasti berpikir, kalau saya berbuat maksiat ini atau zina ini, kemudian Allah mencabut nyawa saya, subhanallah, ya, maka saya berarti wafat dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin saya akan mendapatkan husnul khatimah kalau mati saja saya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi saudaraku rahimakumullah, oleh karena itu mengingat kematian yang semakin dekat ini manfaatnya banyak. Salah satunya apa? Salah satunya itu sebagai teguran buat kita kalau kita ini sedang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya itu menyadarkan agar supaya kita ini ingat kalau hidup di dunia ini hanya sementara, hanya sebentar atau tidak kekal, ya. Bahwa kita hidup di dunia ini bukan selama-lamanya, tapi di balik kita hidup di dunia ini ada kehidupan yang lebih kekal, yang disitulah perlu kita perhatikan, yaitu kehidupan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, jadi ada manfaatnya orang yang mengingat kematian itu. Manfaat yang paling besarnya apa? Ya getanim awqatuh. Dia bisa menggunakan waktunya untuk sesuatu yang bermanfaat. Karena manusia hidup di muka bumi ini hidup ini sama-sama dengan amal, ya. Istilahnya itu hidup ini ibarat sama saja dengan ladang amal. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu kesempatan untuk beramal supaya nanti ketika kita wafat, amal yang kita lakukan di muka bumi ini manfaatnya akan kembali kepada kita. Nah, lain lagi kalau orang yang tidak pernah ingat mati, maka dia banyak buang waktunya di muka bumi ini sia-sia. Padahal waktu itu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat berharga. Maka kalau dia gunakan waktunya untuk bertakarrub, ya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh dan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak pernah ingat mati, dia menganggap mati itu kalau datang di usia tua, kemudian kalau udah kesakitan baru ada mati. Nah, ini kan jelas membuang waktunya sia-sia. Akhirnya apa? Usianya ketika hidup di muka bumi ini dia gunakan segala sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Nah, seperti ini sedikit sekali waktunya ketika sudah tua dia baru ingat mati atau bertaubat, sedikit sekali waktunya. Saudaraku rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar. Jadi Abu Hurairah ini mendengar langsung, ya, Rasulullah SAW bersabda. Jadi kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi.
Jadi apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, dan dari kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itulah sabda Rasulullah SAW. Jadi maksud dari hadis ini, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita bahwa kalau engkau ingin mendapatkan kesempurnaan dalam keislamanmu, maka tinggalkan sesuatu yang sia-sia atau yang tidak bermanfaat bagimu. Jadi ini salah satu caranya, saudaraku, mengingat kematian. Andaikan misalnya kita disampaikan oleh malaikat maut, ya, misalnya disampaikan oleh malaikat maut kita, besok kamu mati. Jadi malaikat maut sampaikan kepada kita seperti itu, besok kamu mati misalnya. Nah, kemudian kita terapkan kepada diri kita sendiri bahwa ini hari terakhir, besok subuh saya akan mati. Kita terapkan diri kita seperti itu. Maka tentunya apa? Tentunya di hari di mana malaikat maut itu sudah menyampaikan kepada dia, maka sudah pasti di hari itulah dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan sebaliknya, andai kata misalnya dia besok mati tapi dia masih berani berbuat sesuatu yang Allah larang, tidak bertakwa, tidak bermanfaat, tidak bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Maka kita harus sadari, berarti hati kita sangat kotor dan harus cepat-cepat diobati. Karena penyakit hatinya sudah parah. Karena manusia yang ada akal biasanya dikasih tahu besok kamu mati, dia akan mempersiapkan dirinya untuk kematiannya itu. Seperti misalnya minta ampun, ya Allah, amalan saya belum ada, amalan saya masih kurang. Maka dia akan menghabiskan waktunya semuanya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak. Ini dikasih tahu besok kamu mati, malah masih berani membuang waktunya sia-sia. Dia sempat liburan, dia sempat makan-makan, dia sempat tidur, dia sempat ketawa. Subhanallah. Berarti pengaruh hatinya sudah parah. Maka saudaraku rahimakumullah, maka jika hati seperti ini tidak cepat-cepat diobati, tidak cepat-cepat taubat, tidak cepat-cepat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pedihnya, dahsyatnya siksaan yang akan ia dapatkan di alamnya akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, jadi mengingat kematian itu manfaatnya banyak. Ya, manfaatnya banyak. Bahkan ketika seseorang bertanya bagaimana cara sholat supaya khusyuk, pikiran tidak kemana-mana, coba kita pikirkan, saudaraku. Bayangkan, ini sholat terakhirmu. Setelah itu kita mati, tidak ada sholat lagi. Maka apa? Maka kita akan bersungguh-sungguh dan akan berusaha semaksimal mungkin agar tidak melaksanakan sholat kecuali dalam keadaan khusyuk dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah, saudaraku rahimakumullah, sering-seringlah kita ingat kematian. Karena kematian ini kita tidak tahu, dan kematian ini sudah semakin dekat dengan kita. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan dengan sedikitnya saya sampaikan ini bisa berguna untuk kita dan untuk banyak orang, agar supaya mengingat kematian yang semakin dekat ini, kita bisa selalu ingat dimanapun kita berada. Allah musta'an, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.